Soal asli palsu itu tidak akan selesai. Yes. Masing-masing. Mungkin ditunjukkan ke Mas Suryo, beliau bilang oke, yang lain bilang enggak. Jadi mau berapa ribu orang kita tunjukin. Mampus. Jalan terbaik adalah kita negara hukum, kita serahkan aja proses hukum. Yes. Biar hukum yang menentukan apakah ini palsu atau tidak dan siapa yang harus bertanggung jawab atas status tersebut. Buat saya ini paling clear gitu ya. Dibanding kalau itu terus gendangnya nggak selesai, Mbak. Mampus kau ya. Apa kau? Dengar kau kan? Hai guys, itu bersama Bang Boy. Di acara Prime Plus lagi dan lagi Roy Suryo muncul. Biarkan guys. Walaupun saya kadang emosi, kadang lost control, kadang pengen mukul, ya akhirnya kepala saya yang saya pukul-pukulin. Ini kan apalah. Karena ini momen-momen kita berbulan madu sama Roy Suryo sebelum dia menangis-nangis di penjara nanti guys. Oh my god, saya sudah siapkan asli guys. Entah modelnya syukuran ngasih makanan ke pinggir-pinggir jalan, atau syukuran sama-sama teman-teman saya aja. Sudah saya siapkan. Oke, ini dia Roy Suryo berhadapan dengan pengacaranya Pak Jokowi. Ada juga pakar hukum dari Trisakti. Nah, seperti apa? Ini menarik ini. Saya bahas dia resminya. Banyak mengatakan karena ini adalah ijazahnya Pak Fikar. Ini kan manual ya, ada ijazahnya Analog. secara fisik begitu ya. Tapi kemudian ramai ini harus diperiksa secara digital forensik dan lain-lain. Pembuktiannya seperti apa sebenarnya? Gini, siapa yang memerlukan pembuktian di level penyidikan itu kan kalau tidak polisi, kalau korupsi KPK dan jaksa gitu kan, dia yang punya kewenangan. Apakah dia perlu memforensikan atau digital forensik analog forensik lah katakanlah, analog forensik dan sebagainya. Sama aja. Itu kewenangannya dia dan kebutuhannya dia gitu. Dalam kerangka dia mengurai atau memfollow up laporan kejahatan gitu. Nah, kalau dia tidak merasa penting, tidak merasa perlu, ya dia juga tidak akan melakukan itu gitu, tidak akan menggunakan upaya itu. Tetapi sepenuhnya penegak hukumlah yang punya kewenangan gitu ya, memerintahkan untuk diperiksa atau tidak diperiksa. Itu intinya seperti itu. Gitu. Artinya tidak perlu sebenarnya ramai gaduh di luar ketika penyidik kemudian nanti akan memutuskan seperti apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Betul, karena gini kan, sekarang yang jadi terlapor siapa? RS. Belum ada. Belum ada. Justru Pak Jokowi. Di Barreskrim ada Pak Jokowi yang dilaporkan. Betul. Udah langsung nyata. Selesaikan dulu itu justru. Kami di Polda, kami masih menghormati asas praduga bersalah. Nah, kalau Pak Jokowi yang Pak Fikar sendiri bingung. Pak Jokowi yang dilaporkan. Bingung kan Pak? Gila nggak? Pak Jokowi yang dituduh yang difitnah, Pak Jokowi yang dilaporkan. Bingung kan? Bingung. Ini kalau orang awam masuk ke arena ini pasti akan penuh kebingungan. Pasti, kujamin itu. Seorang profesor aja bingung mendudukkan kasus ini seperti apa supaya dia bisa berbicara sesuai dengan kepakarannya dia. Bingung loh dia. Lah, berarti Pak Jokowi belum nunjuk nama. Sementara dari pihak sana sudah menuduh Pak Jokowi yang harus dilaporkan. Sementara bahan untuk menjatuhkan Pak Jokowi adalah mereka menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, tapi mereka menyuruh Pak Jokowi yang menampilkannya. Bingung banget asli guys. Gila, makanya ini di Barreskrim. Di Barreskrim oleh TPU. Ya. Maka yang harus membuktikan adalah pelapornya dulu. Bahwa dia mengetahui ada kesalahannya Pak Jokowi. Mampus. Kesalahan ijazahnya lah. Karena itu kemudian yang digali dari pihak pelapornya itu. Mampus. Nanti kan akan disimpulkan oleh polisinya. Apakah ini memenuhi syarat alat bukti untuk dilanjutkan menjadi sebuah perkara? Mampus. Atau tidak gitu. Nah, karena itu penyidik juga punya yang namanya SP3. Kalau tidak memenuhi syarat ya dihentikan gitu. Kalau memenuhi syarat dia lanjutkan gitu. Termasuk memerintahkan untuk memeriksakan di di digital
forensik itu. Lapor, puslapor. Atau puslapor. Oke. Bahkan ini Mas Roy katanya mengundang pakar digital forensik dari luar, Mas. Gini. Usai jeda ya, Mas. Oke. Bersama kami. Sesaat lagi. Dia terlalu berisik. Langsung guys ya. Baik, kita lanjutkan. Ini kabarnya Mas Roy mau ngundang pakar dari luar negeri. Gini, kita ingat kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Kalau itu kemudian Ungkit semua lah. ekshumasi atau otopsi ulang, tidak akan terbongkar sampai kemudian tuh ya logikanya semacam itu. Jadi kami menghargai betul ya apa yang dilakukan laboratorium forensik. Tapi jangan sampai pemeriksaan dari lab 4 itu misalnya hanya seperti UGM naratif saja. Joko Widodo adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Malah salah kedokteran. Jadi Anda nggak yakin begitu ya dengan Kalau SDM di dalam kalau negeri. UGM waktu itu provening misalnya, menunjukkan bukti-bukti 34 bukti, tunjukkan secara jujur, mungkin kita bisa percaya. Tapi karena nggak ditunjukkan sama sekali, nol sama sekali yang ditunjukkan. Kan narasi bangsat kan? Bagi dia ketika UGM ngasih tahu foto-fotonya dia itu nggak bukti. Itu bukti bangsat. Itu bukti bangsat. Itu bukti guys. Foto-foto itu foto-foto semasa Pak Jokowi kuliah, yaitu wisuda, itu bukti-bukti juga. Harga itu. Kok dibilang nol? Oh iya, kita lupa. Kata Ade Armando kan orang gila, orang gila. Ya. Nah ini jangan sampai juga ini diulangi oleh Mabes Polri. Ketika Puslapor hanya mengatakan secara naratif ijazahnya asli atau identik atau otentik. Harus ada detail. Misalnya saya bocorin. Misalnya apa? Kertasnya itu terbuat dari apa? Itu bisa muncul dengan carbon dating 14. Carbon dating 14 itu salah satu uji untuk menguji. Udah. Jangan goblok lah. Tahun berapa, seratnya apa, terbuat dari bahan apa. Itu. Tintanya setidaknya ada 6 tinta atau 7 malah. Tinta tulisan Universitas Polisi Gajah Mada, diajarin sama Fakultas pakar apa, goblok. itu 1. 2, capnya UGM itu logo UGM itu tintanya lain lagi. Tulisan Joko Widodo kalau itu Joko Widodo ya. Itu full pen-nya jenisnya apa dulu tahun 85 kayak apa. Tanda tangannya Prof Teguh Yakob, tanda tangannya Dekan, itu pun lain-lain. Cap di situ itu juga beda lagi tintanya. Dulu misalnya gambar pelikan atau apa gitu ya. Gitu. Satu lagi yang ada tambahan lagi, kalau itu ternyata ada noktah yang tadi ada pada gambarnya Dian Sandi itu, dan ternyata noktah itu juga ada pada yang ditunjukkan UGM. Tapi ternyata saya hormati, misalnya yang tempatnya Pak Jokowi nggak ada noktah itu, lah udah jelas sekarang yang memalsukan siapa, gitu kan? Yang memalsukan yang pernah posting. Nah, udah, tapi artinya dari Puslap 4 itu muncul hasil yang ilmiah ya, scientific. Bukan hanya sekedar naratif. Kalau itu muncul, insya Allah kita hormati bersama dan itu bisa diuji. Gak akan kehormati semua. Guys, lihat gak? Terkesan pakar kan? Terkesan, iya ilmu. Ini tentang keilmuan banget ini. Masuk akal kan? Kenapa Pak Jokowi harus melakukan ini semua? Karena mereka tuh mendesain itu kayak, kalau orang awam melihat ini, iya juga ya. Betul loh, harus kayak gitu loh. Harus begitu loh. Kalau orang awam. Tapi semakin kesini kan udah gak mempan. Coba cek di pemberitaan di YouTube. Entah itu di channelnya mereka, kelompok-kelompok mereka yang memberitakan hal ini juga. Udah mulai orang waras. Mampus kalian semua itu. Nampak kali bazar-bazarnya. Gak sia-sia perjuangan kami semua lah ya. Semua orang yang ya nggak peduli entah YouTube Nusantara, entah televisi juga, yang sama-sama menghadirkan narasumber yang seimbang. Mantap. Kau ngomong-ngomong gini, kami bodo amat, Roy. Udah nggak ada lagi yang kena sama jebakanmu, Roy. Dan satu lagi, serah. ijazahnya ditunjukkan. Nih, lo ijazahnya. Dan ditunjukkan semua orang ngerti. Jadi kita bangga kayak Jadi tetap kekeh ya, itu ijazah harus kita, ditunjukkan. kita bangga kayak kita bangga ijazahnya Bung Hatta sampai sekarang terpasang di Rotterdam, di Erasmus, kita bangga. Jadi memang tetap tuntutannya adalah diperlihatkan ke publik. Ini dengar. Sudah ditegaskan oleh Pak Jokowi terakhir di Bareskrim, ijazah itu akan ditunjukkan tapi di persidangan. Mampus. Nah, jadi biar ditunjukkan dan betul-betul hakim yang akan menunjukkan. Jadi ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, Mbak, soal asli palsu itu tidak akan selesai. Yes. Masing-masing. Mungkin ditunjukkan ke Mas Suryo, beliau bilang oke, yang lain bilang enggak.
Jadi mau berapa ribu orang kita tunjukkan. Ngampus. Jalan terbaik adalah kita negara hukum, kita serahkan aja proses hukum. Yes. Biar hukum yang menentukan apakah ini palsu atau tidak dan siapa yang bertanggung jawab atas status tersebut. Buat saya ini paling clear gitu ya. Dibanding kalau itu terus gendangnya nggak selesai, Mbak. Mampus kau Apa Apa kau? Dengar kau kan? Hormat Muhammad Hatta. Hormat. Bodoh amat sama hormatmu. Bendera aja kau hina dengan cara kau gak menghafal lagu Indonesia Raya. Sosok hormat. Emang hebat kali hormatmu, gak berkelas hormatmu itu. Udah mulai pahit senyumanmu. Iya. ricuh, ya terus-terusan kita bikin tayangan seperti ini terus gitu. Iya. Politiknya Kalau ditunjukkan di pengadilan dalam perkara apa? Mau tidak mau kan dapat perkara pidana. Pidananya. Ya, mau tidak mau kan kalau sudah maju ke sidang pasti juga ijazah ini akan tapi ada gugatan harus perdata ditunjukkan. juga loh, Pak. Harus ditunjukkan di persidangan kan. Nanti Pak Jokowi akan jadi saksi misalnya kalau beliau misalnya nanti ini hasilnya asli, maka ini kan akan bergulir. Mungkin perkara Polda akan jalan. Nah, Pak Jokowi jadi korban, dia wajib ke sidang. Kalau dia jadi Bahkan alat sudah bukti, nanya ke saya, itu sidang tuh berapa kali? Iya. Mudah-mudahan kalau perkara tidak di splitsing satu kali Pak, tapi kalau splitsing bisa berganti-ganti kan. Oke, Bang Fikar, singkat Ya. penutup. apa namanya, sidang itu bisa banyak perkara itu. Betul. Bisa berubah gitu ya, bisa beranak gitu. Tapi yang maksud saya gini, Berkembang, beranak. itu pernah ditunjukkan mestinya kan gini, polisi kan juga sebenarnya punya kewenangan Nah, untuk menyita gitu, Iya, bukan menyita atau meletakkan itu. Dengar sebagai dulu, alat bukti, bangsat. gitu. Bahwa Pak Roy ini challenge itu. mencemar laporannya apa? Pencemaran nama baik ya? Pak Jokowi melaporkan lidik fitnah dan pencemaran nama baik Ya. termasuk 32 dan 35. Kepada Roy Suryo. Tidak jadi masih dalam penyelidikan. Oh ya. Katanya tadi 3235 kepolisian. Iya, Ya, memang. maksudnya Oke, kan- Memang. apapun yang dilaporkan. Memang. Kalau itu laporannya, kan artinya benda yang paling pokok itu adalah itu tadi. Iya, yang itu dianggap dipalsukan atau diapakan lah namanya begitu. Ya. Nah, itu mestinya Keluarkan. polisi menjadi mengeluarkan Si bangsat. ininya, Iya, menggunakan kewenangannya. Dengar dulu. Umpamanya dia menyita itu sebagai barang bukti. Nah, clear. Nah, itu yang kemudian nanti Dengar akan dulu. ditunjukkan ke ini. Atau kalaupun tidak menyita, walaupun umpamanya menyita, tapi tetap ditempatkan pada pemiliknya, tapi statusnya itu umpamanya ada dalam sitaan. Tapi polisi akan sudah melihat gitu, betul atau tidak itu. Oke. Mungkin kalau sekarang cuma Ketika ini dikembalikan, artinya polisi sudah menguji itu adalah Mestinya asli ya? begitu. Oke. Sudah. mestinya polisi menguji terus kemudian mengembalikan. Gitu. Harusnya itu. Harusnya seperti itu. Mengembalikan kan? Harusnya seperti itu. Semua orang ngomong dikit kau potong. Ngomong dikit kau potong. Gigimu nampak itu. Ha? Gitu. Baru dia bisa mana yang menuduh palsu apa segala macam, dia proses itu, Mampus. jalan itu baru. Jalan, gas. Kalau saya sekarang nggak akan pernah jalan. Tapi ada perdatanya juga loh, Prof. Ini ada perdatanya. Kan perdata kata Perma, tahun lama perdatanya duluan. Kalau perdata ya itu sebenarnya tidak tergantung pidana. Iya. Perdata itu ada dua, ya, prestasi dan perbuatan melawan Oke, hukum. ya. Apa Apalah itu, perkara Prof, perdata ahlinya itu. lah. Nah, Ya. kalau ini yang terjadi, umpamanya Pak Roy yang digugat itu Hah? pasti PMH-nya. Iya. Pak Roy sudah merugikan. Pak Kalau Jokowi umpamanya yang digugat siapa? Pak Roy. Yang digugat Pak Jokowi ya. Oleh Perdata. Iya, oleh Dr. Taufik di Solo. nah, apa hubungannya? apa itunya itu? Iya. Ya nggak tahu, pokoknya PMH juga PMH pasti. juga kan? PMH PMH juga. Duluan kan harusnya itu. Oke, PHM ya. Coba, apa kepentingan, apa kerugian Taufik? Nah, ya mestinya sih Apa? dikeluarkan juga. Saya nggak tahu Iya. gini. Tapi Nah, gini, dengar lagi. harus dilihat juga pola relasi antara siapa namanya? Pak Taufik? Taufik. Topik itu dengan Pak Jokowi. Apa relasinya? Iya. Gitu. Iyalah. Artinya kalau dia punya hubungan dagang atau hubungan Nggak ada. apa, boleh gitu. Ada perkara. Tapi Ah. kalau tiba orang nggak kenal tiba-tiba Oke. menuntut, Baik. ya apa alasannya Iya. juga gitu loh. Oke. Nggak ada hubungan hukumnya gitu. Baik, Bang Fikar, terima kasih. Paham kok, Roy? Paham kan, Roy? Ya Tuhan, najis banget. Ini guys,
Kalau video-video seperti ini nggak di-react, nggak dibahas, maka orang akan terpengaruh lewat Rosario yang tiba-tiba nyeletuk, memotong, menggiring. Ya, ini saya ini di terakhir karena itu krusial banget. Kalau teman-teman pahami yang di pertengahan, dia bilang gini, bahwasanya pemeriksaan entah itu lewat analog di digital sama aja katanya. Udah ngeri kan permainan mereka kan? Sudah menyamakan antara pemeriksaan analog forensik dengan digital forensik. Wih, sedap sekali. Yang kedua, dia menormalkan, padahal kemarin sudah dikasih tahu sama Bung Jamin ya, mengenai perma yang disebutkan dia. Itu sudah gagal. Karena apa? Karena antara Taufik sama Pak Jokowi itu tidak ada kesepakatan dagang yang menyebabkan Pak Taufik dirugikan. Enggak. Tahu karena apa? Karena Pak Taufik kader PDI. Oke, paham? Paham nggak? Oke. Terakhir nih. Sebagai penutup, saya ke Mas Fata, karena kita melihat ini tadi seperti Mas Fata sampaikan, apa yang terjadi gaduh saat ini bentuk dari indahnya demokrasi Indonesia. Tapi ketika terlalu gaduh, waktu kita sudah habis begitu. Esensi siapa melaporkan apa tentang apa, ini kemudian sudah ricuh bisa dikatakan seperti itu. Sebagai penutup, kemana kemudian bola panas ini akan bergulir? Nah, Baik. Mbak Yu udah tahu dia. Di acara ini aja, dia tahu siapa yang ricuh, siapa yang gaduh. Tonton guys ya, di CNN Indonesia, tonton dari awal sampai habis ya. Siapa yang buat gaduh, siapa yang buat ribut, tahu lah kalian siapa itu. Itu perwakilan yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagi saya begini, Pak Jokowi ini kan sudah melalui proses secara politis ya. Dia berangkat dari wali kota, kemudian jadi gubernur, kemudian jadi presiden. Nah, ini kan tentu melewati verifikasi yang sangat yang sangat Lihat. Enggak loh, KPU nyatakan nggak pernah melakukan verifikasi. ya begini Sangat Bang Roy. detail, karena itu Iya. dokumentasi Ya, yang saya kemudian juga pernah terlibat dalam ini saya juga pernah terlibat dalam verifikasi di sebagai pemantau pemilu juga pernah, karena verifikasinya sangat ribet gitu kan. Jadi saya yakin ini sudah melalui proses verifikasi. Nah, kemudian saya ingin mengatakan Mampus bahwa kau. ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua termasuk penyelenggara pemilu agar kemudian di lain waktu Ya. melakukan verifikasi kemudian memvalidasi langsung kepada kampus yang bersangkutan, baik itu pencalonan apapun, Setuju. kandidasi apapun. Saja. Bawaslu kalau Bawaslu KPU mengatakan tidak ada waktu itu nggak mungkin, waktunya sangat panjang. Biar tidak Benar tuh. terjadi hal-hal semacam ini di kemudian hari gitu. Kemudian selanjutnya bola ini akan bergulir kemana gitu. Ya, saya tidak ingin menerka-nerka itu. Yang jelas jangan sampai isu tentang ijazah ini ditelan mentah-mentah. Kenapa? Karena ini tidak membuat kenyang masyarakat. Ini justru membuat kenyang algoritma media sosial. Itu kira-kira dari saya. Baik, Mas Yang Fata. jelas membuat Terima cerdas kasih. masyarakat Ya. juga. Baik, terima kasih Kan kita sebagai masyarakat juga. Mas Roy, terima kasih Ya. Mas Fata, Bang Fikar, Bang Rifai, terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini. Coba lihat nih ya, ada terakhir yang mau saya Kesimpulan kasih tahu ke perbincangan kalian. kita malam hari ini. Jika bukti disembunyikan, maka jangan heran jika timbul kecurigaan. Di tengah tudingan dan spekulasi, transparansi menjadi kunci meredam kegaduhan. Dan ini bukan sekedar soal ijazah palsu atau asli, melainkan ujian atas integritas, fakta, dan kebenaran. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi di Prime Plus pekan depan. Selamat malam. Terakhir. So asik sendiri gitu loh. Padahal mungkin dari semua orang yang datang ke sini, dalam hati mereka adalah, yaudahlah maklumi aja lah orang gila. Maklumi aja lah lagi kumat. Maklumi aja lah obatnya habis. Dari awal tuh guys. Oh my god, sudah mulai nggak terkontrol. Paham kan? Orang yang sudah melalui tahapan titik stres yang tertinggi, dia sudah lost kontrol untuk menahan lidahnya atau habitnya yang suka seperti ini. Ini habitnya Rosario. Ketika dia ngobrol sama seseorang, inilah aslinya dia. Tapi karena dia selama ini adalah yang disebut pakar, politisi, makanya dia berusaha meredam. Nah, semakin kesini, semakin lost control dia, guys. Ingat di Rakyat Bersuara kemarin, sebegitu banyak dia mengerocos, memotong si Jacob, dan sekarang terlihat lagi. Karena
minggu ini atau minggu depan krusialnya karirnya Rosario. Titik krusialnya di minggu ini atau minggu depan. Ya, siapin dana kita guys untuk kita syukuran. Ya, saya nggak tahu format syukuran saya seperti apa. Bisa aja nanti saya nyiapin makanan, saya bagi-bagikan ke pinggir jalan, atau makan bersama teman-teman sejawat saya. Atau YouTuber sementara nanti bergabung bersatu makan bareng. Itu kita nggak tahu. Support terus channel ini. Thank you guys. Bye bye.